kan berarti informasi proyek dan juga manajemen proyeknya ya. Struktur organisasi itu juga penting karena kan termasuk ke manajemen proyek ya, kayak siapa ownernya, siapa pelaksananya, maupun konsultan pengawas quality control segala macam silakan disampaikan. Terus juga informasi proyek ini saya harap ada ininya ya, kalau dilengkapi foto lapangan dan juga karena pengalaman dulu-dulu gitu ya, hanya lokasi foto site plan-nya dari Google Earth kayak gitu, kalau bisa jangan ya, tapi misalnya dilengkapi juga dengan foto lapangan, site plan-nya, misalnya site plan yang dari shop drawing itu boleh dilampirkan seperti itu, tapi saya jangan yang hanya dari Google Earth udah selesai, hanya ruas ini sampai sini, enggak kayak gitu ya. Kan teman-teman udah KP di sana, pastikan lebih banyak informasi yang bisa teman-teman gali seperti itu gitu ya. Untuk informasi proyek, hasil pengamatan di lapangan berupa proses pengerjaan elemen pada pembangunan proyek. Nah, jadi di sini pengamatan lapangan, kalau saya lihat ini tuh pekerjaannya perbaikan jalan gitu ya. Keseluruhannya berarti perbaikan jalan, bukan membangun yang baru gitu ya. Izin Atau gimana? meluruskan, Bu. Jadi sebenarnya kalau di sini ada beberapa segmen gitu, Bu. Jadi ada perbaikan jalan, ada juga rekonstruksi ulang. Oke. Nah, jadi yang diperbaiki itu misal yang jalannya itu dia di atas tanah, benar-benar di on groundnya, Bu. Dan untuk yang rekonstruksi ulang itu dia menggunakan eh, kayak jembatan gitu, Bu. Jadi jalannya Hmm, dibuat baru lagi, tapi dia elevated yang jembatan. kemarin saya lewat itu nih, ini tuh exit tolnya Lampung Palembang itu ya. Iya, Yang betul, Bu. terus yang dari mesti Kayu Agung ya bukan ya. Hmm. Ya yang ada dibangun kayak kayak apa ya, kayak flyover sih tapi tidak terlalu tinggi, itu rekonstruksi ulangnya itu berarti gitu ya. Oh ya, oke. Iya, Bu, Nah, betul. berarti ya, oke. Nah, jadi itu yang teman-teman sampaikan di informasi proyek karena kan eh, ya saya juga sempat dengar sih, Bro. Ini kalian pakai AirPod kan? Aman ya? Ya, saya juga sempat dengar sih maksudnya proyek itu kita tahu lah kenapa sampai seperti itu gitu ya di pintu tol, tapi kok ya gitulah gitu ya. Jadi, nah, mungkin teman-teman bisa menyampaikan itu di informasi proyek ini. Gitu. Latar belakangnya gitu ya. Latar belakangnya sebentar di informasi ini tapi terlalu mahkon ya, kayak struktur organisasi. Itu di pengamatan lapangan nggak masalah sih gitu ya. Pengamatan lapangan di pendahuluannya sebelum pengerjaan elemennya ini teman-teman menjelaskan gitu ya. Karena kan ini sebenarnya jarang ya kasus seperti ini gitu ya. Maksudnya udah operasi ternyata harus ya perbaikan dan juga rekonstruksi ulang seperti itu. Nah, jadi itu teman-teman bisa masukin di pengamatan lapangan, latar belakangnya, mengapa sampai seperti itu. Ini kan juga nanti kan terkait perbaikan tanah gitu ya, teman-teman bisa mengidentifikasi permasalahan apa yang ada di sana gitu. Jadi kenapa sampai terjadi rekonstruksi ulang dan juga perbaikan. Itu latar belakangnya teman-teman bisa sampaikan gitu ya di pengamatan lapangan ini karena ya jarang sih kasus seperti ini gitu ya. Itu yang ada di pengamatan lapangan. Terus sampaikan juga STA berapa. Jadi teman-teman sampaikan misal ini proyek misalnya jalan tol Lampung Palembang misalnya kayak itu, teman-teman sampaikan STA berapa yang perbaikan, STA berapa yang itu rekonstruksi ulang. Mungkin itu bisa dimasukkan di informasi proyek juga, karena kan ini lokasi proyek gitu ya. Teman-teman sebutkan STA-nya berapa, karena kan ini proyek jalan ya. Kalau hanya jalan tol Lampung Palembang kan itu panjang. Jadi teman-teman lokasi proyek ini saya minta spesifik, sangat spesifik di mana teman-teman benar-benar bekerja. STA-nya berapa, ini pekerjaan rekonstruksi, STA ini berapa, apa namanya, itu adalah pekerjaan misal perbaikan overlay apa segala macam kayak gitu. Itu di informasi proyek pengamatan lapangan. Terus
Dilengkapi juga di informasi proyek atau pengamatan lapangan gambar penampang melintang jalannya gitu ya. Jadi supaya kita tahu geometrinya, lebarnya berapa seperti itu. Kan ini jalan tol gitu ya. Jadi supaya kita tahu penampang melintang jalan, kemudian udah belajar geometri jalan kan ya. Itu dimasukkan. Terus ya pengamatan lapangan mungkin hasil pengamatan. Berarti kan hasil pengamatan ini teman-teman itu tadi mengidentifikasi ya, karena kan ini perbaikan tanah, teman-teman harus tahu permasalahan tanah di sana apa, terus alternatifnya apa. Jadi mungkin teman-teman di pengamatan lapangan ini disebutkan gitu ya, misal jenis kerusakannya apa, terus penyebabnya berapa apa, misal jenis sebentar ya, sorry. Berapa gitu ya, jenis kerusakannya apa, disebutkan penyebab-penyebabnya seperti itu. Jadi kita bisa tahu misalnya dia penurunan, misal kayak gitu ya, penurunan apa namanya, penyebabnya apa, misal dari kondisi tanah segala macam itu teman-teman masukin juga di pengamatan lapangan. Kemudian kan pasti dari kerusakan yang terjadi ada beberapa perbaikan yang dilakukan ya, kayak tadi teman Irfan ada bilang ada yang diperbaiki, ada yang direkonstruksi ulang. Nah, itu teman-teman bisa jelasin mengapa terjadi kedua hal itu. Kalau teman-teman bingung kenapa, mungkin ya itu saatnya teman-teman belajar dari pembimbing KP-nya, mungkin bisa ditanyakan gitu ya. Jadi apa namanya, nanti laporan KP-nya teman-teman itu benar-benar bermanfaat, bisa juga jadi bekal teman-teman lah kayak gitu ya. Nanti misal pasti kan sekarang kita kalau kerja itu kan pasti ada butuh pengalaman. Nah, KP ini nanti teman-teman bisa jadikan pengalaman seperti itu di CV-nya nanti. Jadi silakan memanfaatkan KP ini untuk benar-benar belajar gitu ya. Paling enggak ini ilmunya banyak sekali gitu ya, karena ini jarang terjadi, maksudnya jalan tol perbaikan terus rekonstruksi ulang seperti itu. Ini kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya, daripada nanti lama. Itu jadi kalau saya sih informasi proyek tadi ya, STA-nya berapa harus jelas. Jadi bukan hanya ruas jalan tol ini aja, tapi harus spesifik. Kemudian di pengamatan lapangan ini teman-teman jelaskan gitu ya, jenis kerusakan, penyebabnya apa, terus pemilihan perbaikan jalannya, mengapa hal itu dipilih, dan juga perbaikan itu dilakukan di STA berapa. Misal yang rekonstruksi tadi STA berapa, perbaikan misal overlay atau apapun itu di STA berapa. Itu terus juga saya harap ada dokumentasi gitu ya di pengamatan lapangan. Jadi untuk membedakan, maksudnya tuh karena kan informasi KP ini kan sebenarnya bisa aja ya diambil dari manapun, tapi supaya kita benar-benar tahu, oh iya ternyata beneran di lokasi ini pekerjaannya seperti ini, rekonstruksinya ini, itu teman-teman lengkapi dengan foto dokumen, gitu ya, dokumentasi lapangan seperti itu. Nanti dilampirkannya bukan hanya di lampiran, tapi benar-benar di bab 3, misal proses atau misal tahapan pembesian di STA sekian gitu ya, direkonstruksi ulang itu ada fotonya, kalau bisa dilengkapi dengan foto lapangan dan juga pasti harus makanya kalau bisa laporan ini selesai saat teman-teman selesai KP, jadi supaya pembimbing di lapangan itu bisa tahu, oh pasti kan ada beberapa informasi yang mungkin perusahaan tidak ingin untuk keluarlah infonya dari kantor gitu ya. Jadi dari itu bisa mungkin teman-teman kalaupun belum sempurna paling tidak draftnya secara umum supaya apa? Supaya itu sebagai izin lah gitu ya kita ini dari lapangan seperti itu. Nah, terus itu ya di bab pengamatan lapangan tadi harus spesifik, tadi informasi spesifik, terus juga dokumentasi lapangan, jelasin tahap-tahapannya, gitu ya. Terus untuk tugas khusus ini data pembahasan dari tugas khusus yang diberikan selama menjalankan kerja praktik. Kemarin itu saya sempat lihat ya teman-teman makanya saya minta di apa namanya ada laporan harian gitu ya supaya saya bisa tahu teman-teman ngapain di jalan di lokasi kafe. Pas saya lihat kayaknya kemarin itu ini ya
banyak kegiatan quality control kalau yang saya lihat gitu ya. Kayak misalnya cek apa sih? Oh ya, kemarin yang kata Sasi ada CTRB. Nah, itu bisa dimasukin ke pengamatan lapangan. Silakan aja dijelasin CTRB itu apa. Dia cement treated recycling base gitu ya. Ini apa? Itu kan bisa dimasukkan ke bab 3 gitu ya. Kalau saya lihat nih teman-teman kayaknya banyak quality ya, kayak apa sih? Nah, ini kan proses erection void slab ini kan berarti tahap pekerjaan jalan ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini mungkin bisa dimasukkan juga ke bab 3. Terus, nah kayak analisis saringan untuk lapis pondasi, terus kadar air, terus uji senkon, terus uji CBR, proof rolling. Nah, ini mungkin kalau saya tugas khususnya gitu ya, mungkin saya minta di di yang nggak jauh-jauh dari teman-teman kerjain aja, mungkin di laporan quality controlnya ini. Jadi tugas khusus. Ini kan banyak ya kalau saya lihat dari apa namanya kegiatan quality controlnya macam-macam gitu ya. Mungkin bisa dibagi antara M Irfan dan juga Sasi gitu ya. Misal M Irfan yang apa? Kalau dari fotonya yang analisis saringan tadi ya, sih. Misalnya M Irfan ada metode. Oh, misalnya kayak Sasi spoon file menggunakan metode hammer test. Nah, jadi Sasi di tugas khususnya itu quality control, misalnya kayak gitu ya. Sasi jelasin kuat tekan spoon file itu metode hammer test. Jelasin alat materialnya apa, misal alatnya hammer testnya apa, gitu ya. Mesinnya apa, terus materialnya misalnya itu tadi spoon file. Dimensinya berapa, diameter segala macam, saya jelasin alat material, kemudian langkah-langkahnya bagaimana mengecek spoon file, mengecek hammer test spoon file itu dijelasin tahapannya. Kemudian kan pasti ada keterbacaan alat ya di hammer testnya itu. Nah, keterbacaannya itu misalnya berapa satuannya berapa gitu ya. Nah, itu menggambarkan apa? Misalnya kayaknya oke, aman gitu ya. Oke, ini nggak oke gitu, seperti itu. Jadi rentang yang amannya itu berapa, keterbacaan alatnya itu apa hasilnya, nanti interpretasi dari hasil bacaan hammer testnya itu apa. Nah, itu yang apa namanya dimasukkan ke tugas khusus supaya nggak jauh-jauh dari apa yang teman-teman kerjain di lapangan. Itu mungkin sasi yang hammer test, misalnya kayak gitu. Uh, dihubungkan misal gitu ya ke perbaikan tanah gitu ya. Hammer test ini misalnya ke pekerjaan ke perbaikan tanah itu untuk apa gitu. Misal untuk mengantisipasi agar teman-teman selain interpretasi alatnya gitu ya, interpretasi hasil bacaannya juga teman-teman kaitkan dengan materi kuliah MBKM-nya seperti itu. Kayak misalnya si M Irfan uji analisis saringan untuk lapis pondasi agregat kelas A atau LPA. Nah, M. Irfan jelaskan ini uji analisis ini apa, alatnya apa, materialnya apa, tujuannya apa. Kemudian hasil dari uji analisis saringan ini itu apa namanya hasil interpretasinya apa, seperti itu. Interpretasinya apa, kemudian kalau hubungannya ke perbaikan tanah atau daya dukung tanah itu apa, seperti itu. Jadi apa namanya saya harap teman-teman bisa menjelaskan itu ya. Jadi bukan hanya foto uji analisis aja, tapi benar-benar dari alat material, langkah pengerjaannya, keterbacaan alat hasilnya apa, interpretasinya apa, kemudian di apa namanya simpulkan hubungannya ini ke tadi evaluasi atau perbaikan tanahnya itu apa. Mungkin pertanyaan dulu sampai sini untuk tugas khusus. Atau sudah jelas untuk langkah-langkahnya yang dikerjakan apa? Mungkin
saya izin bertanya ya Bu. Kan untuk di bagian bab 3, maksudnya itu kan kita menjelaskan lingkup pekerjaan yang ada di proyeknya ya Bu. Berarti kalau misalnya eh, tugas khususnya itu tentang hammer test itu tetap dibahas di bab 3-nya atau di tugas khususnya ya Bu? Di tugas khususnya aja, Oh, mungkin supaya berbeda ya, di tugas iya. khususnya aja. Nanti di apa namanya, kalau misal ada misalnya kayak pekerjaan tanah, misal apa tadi, spoon pile, tesnya hammer test, oke, silakan. Tapi detailing alat material, tahapan pekerjaannya, tahap pelaksanaannya si hammer test itu gimana, keterbacaannya apa, itu di tugas khusus. Mungkin disebutkan bisa gitu ya, tapi detail mengenai langkah-langkahnya itu bisa di tugas khusus. Karena kan ini kalau di bab 3 tadi apa? Bab 3 apa sih? Informasi proyek, oh pengamatan lapangan ya, pengamatan lapangan kan ini banyak ya, kayak pekerjaan strukturnya, itu kan sebenarnya itu sudah banyak gitu ya, kayak apa namanya, tahapan pembesian, tahapan dekisting, tahapan pengecoran, segala macam, itu kan masuknya ke, misalnya dia menggunakan aspal, penghamparan aspal, segala macam, pekerjaan struktur bawah, itu kan masuknya di pengamatan lapangan. Nah, di tugas khususnya ini teman-teman di quality control-nya, pekerjaan-pekerjaan quality control seperti itu. Karena apa? Karena ini kan teman-teman magang ya, KP, terus juga harapannya MBKM. Harapan saya sih supaya apa ya? Ya teman-teman nanti harapannya sudah lulus gitu ya, paling tidak teman-teman tuh ada hal yang bisa dikuasai gitu. Hal yang dikuasai itu apa, jadi punya spesialisasi lah kasarnya dari sekarang, meskipun tidak menutup kemungkinan ya teman-teman nanti habis lulus mau bekerja di bidang apa. Jadi misalnya teman-teman nanti uh, masukin CV misalnya kayak gitu ya, interview di mana gitu, teman-teman bisa menjelaskan bahwa oh saya beneran di lapangan itu saya uh, setidaknya saya paham quality control yang ada di pekerjaan jalan tol, misalnya kayak gitu. Jadi paling enggak itu buat inilah apa namanya, tanyain apa namanya, interviewernya ya teman-teman bisa menjelaskan seperti teman-teman menulis di laporan KPI ini. Saya sih pengennya tuh bermanfaat aja ke depannya, bermanfaat untuk nilai KP, untuk seminar KP, dan juga untuk apa namanya ya, nilai jual teman-teman nanti saat teman-teman kerja, pengennya saya sih gitu ya. Dan juga yang tidak memberatkan lah, karena kan kayak quality control ya teman yang itu teman-teman kerjakan di lapangan gitu ya. Jadi kalau saya sih itu. Nah, ini kan ada banyak ya, kalau saya lihat dari apa namanya, catatan hariannya ini mungkin bisa dibagi aja gitu ya. Kayak Sasi mungkin hammer test, tadi Irfan sesuai ini, terserah ya pembagiannya gimana, uji analisis saringan, terus ada lagi apa nih, uji senkon, misalnya kayak gitu ya. Terus pengujian CPR, ya silahkan dibagi-bagi aja gitu antara Irfan dan juga Sasi. Misal masing-masing 2 atau masing-masing 3 itu nggak masalah. Kalau dari saya silahkan ditulis aja gitu ya. Tapi jangan satu juga ya. Kalau bisa 3 lah masing-masing orang gitu ya, biar agak banyak untuk tugas khususnya. Kalaupun misalnya Sasi 3, Irfan 2 atau kebalikannya nggak masalah, tapi kalau bisa minimal 2 lah untuk satu orang. Karena kan banyak ya untuk apa namanya, uji quality control dari apa namanya, yang ada di lapangan. Misal kayak gitu. Misal quality controlnya juga apa ya? Ya silakan teman-teman minimal 2 lah kayak gitu ya. Terus juga karena ini kita tuh magang ya, pasti kan manajemen proyeknya ya yang akan jadi ini. Nah, manajemen proyeknya ini nanti teman-teman bisa jelaskan di apa ya? Sebenarnya manajemen pengendalian mutu itu kan juga masuk quality control ya. Bisa juga nanti jadi salah satu tugasnya ya, Irfan atau Sasi silakan dibagi. Misal kayak apa namanya, nanti dibagi aja gitu quality control untuk pekerjaan, misalnya pekerjaan tanah, pekerjaan spoon pile, tiang pancang, misalnya kayak gitu. Terus misalnya juga quality control
manajemen pengendalian mutunya, misalnya dengan adanya banyaklah alat-alatnya gitu ya, apakah dengan menentukan KOVAS, apa misal dengan ada rapat harian segala macam. Itu juga termasuk mutu sih sebenarnya ya. Jadi pengendalian mutu. Jadi mungkin tugas khususnya Sasi sama Irfan itu kerjaan quality control sama pengendalian mutu. Mungkin itu sih kalau dari saya ya untuk kalau pengendalian mutu ini nggak ada di draft laporan kan ya, ini laporannya kan informasi proyek sama pengamatan lapangan ya udah. Jadi di tugas khususnya itu di quality control sama pengendalian mutu. Kalau dari saya itu sih silakan dibedain aja, dibagi rata Irfan sama Sasi. Tugasnya dua Kalau berarti. bisa sih sama ya jangan timpang banget. Pun misal berbeda ya teman-teman bisa lah ngebaginya kayak gitu. Mungkin Dari saya mungkin itu belum ada yang mau ditanyakan dari Sasi dan juga Irfan. Izin bertanya Bu, jadi untuk tugas khusus itu kita kan minimal 2 ya Bu, membahas 2 gitu, mengulik 2. Itu tuh berarti misalnya Sasi pakai yang hammer test itu, yang keduanya itu mengenai manajemen pengendalian mutunya gitu ya Bu ya? Iya. Jadi minimal 2 subbab lah yang teman-teman. 2 subbab itu 2 tes seperti itu.